Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan-kawan semuanya? Kembali lagi di channel Mas Joko 88. Seperti biasa, saya akan memberikan edukasi pembelajaran tentang mapel prakarya. Untuk kali ini saya akan membahas materi prakarya kelas 9 semester 2 yang berjudul Dasar-dasar Elektronika. Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kita memerlukan listrik. Hal ini dikarenakan hampir semua peralatan rumah tangga dioperasikan dengan menggunakan tenaga listrik seperti televisi, kulkas, mesin cuci, dan lain sebagainya. Dan untuk itulah kita perlu mempelajari tentang dasar-dasar elektronika. Untuk pembahasan pertama yang kita bahas adalah wawasan elektronika. Oke, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasannya. Secara etimologis, elektronika pada dasarnya berasal dari dua kata, yaitu elektron dan mekanika, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut elektronik, yang artinya adalah pergerakan aliran elektron. Elektron di sini merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai alat listrik yang memiliki arus lemah dan dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika, sedangkan bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bagian dari teknik elektro. Selanjutnya adalah sejarah elektronika. Menurut sejarahnya, elektronika dapat dibagi menjadi 3 generasi. Yang pertama, abad ke-19. Pada awal tahun 1883, di mana seorang ilmuwan yang bernama Thomas Alva Edison mempunyai teori di mana sebuah elektron dapat berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor yang lain melewati ruang hampa. Untuk selanjutnya pada abad ke-20, dimulai dari aplikasi tabung elektron pertama di dunia yang diterapkan dalam bidang komunikasi radio. Pada tahun 1896, seorang ilmuwan yang bernama Guglielmo Marconi merintis perkembangan wireless telegraph dan dikembangkan menjadi komunikasi radio jarak jauh di tahun 1901. Selanjutnya perkembangan elektronika pada abad ke-21, yaitu mengantarkan elektronika yang beralih dari teknologi mikro menuju ke nano dengan tujuan membuat komponen elektronika dalam ukuran yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan generasi mikroelektronika. Hingga sekarang Jepang dan Amerika menjadi dua negara yang menguasai sektor elektronika dan robotik. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu komponen elektronika dasar. Komponen elektronika berdasarkan karakteristiknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah komponen pasif. Komponen pasif adalah komponen elektronika dapat bekerja tanpa memerlukan arus atau tegangan listrik tambahan saat bekerja. Contoh-contohnya yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Untuk yang kedua adalah komponen aktif. Komponen aktif adalah komponen elektronika yang memerlukan arus atau tegangan internal untuk dapat beroperasi. Komponen aktif ini dapat menguatkan dan menyerahkan arus listrik. Komponen aktif juga dapat mengubah bentuk energi menjadi energi yang lain. Contoh-contohnya bisa berupa dioda, transistor, IC, dan transformator. Mari kita pelajari satu persatu jenis dan manfaat dari resistor, kapasitor, indikator, dan transformator. Oke, kita bahas yang pertama dahulu, yaitu resistor. Resistor di sini adalah komponen dasar elektronika pasif yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Nah, di layar tersebut adalah salah satu contoh gambar dari resistor. Nilai resistor di sini adalah ohm. Jenis-jenis resistor ada 4. Yang pertama nilai tetap, yang kedua nilai dapat diatur, yang ketiga nilai berubah sesuai intensitas cahaya, untuk yang keempat nilai resistor berubah sesuai perubahan suhu. Selanjutnya yang kita bahas adalah kondensator atau biasa disebut kapasitor. Kondensator atau kapasitor merupakan komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik sementara waktu. Jenis-jenis kapasitor yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kapasitor yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas. Jika didasarkan dari bahannya, terdiri dari kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor polister, dan kapasitor keramik. Untuk nomor 1 ini bisa kita lihat di video, ada 3 kapasitor yang berwarna biru, coklat, dan kuning. Itu termasuk kapasitor yang berjenis nomor 1 atau biasa disebut umum kapasitor keramik. Untuk yang kedua adalah kapasitor yang nilainya tetap tetapi memiliki polaritas positif dan negatif. Untuk contoh alatnya kita bisa lihat di video tersebut. Yang paling kecil yang ditunjuk pakai spidol itu termasuk kapasitor yang mempunyai muatan positif dan negatif. Untuk yang ketiga adalah kapasitor yang nilainya dapat diatur.
Kapasitor jenis ini sering disebut dengan variabel kapasitor. Untuk di video dapat kita lihat contohnya terdapat di yang paling pinggir. Itu termasuk kapasitor yang nilainya dapat diatur. Untuk selanjutnya yang kita bahas adalah indikator atau reaktor. Indikator di sini adalah sebuah lilitan kawat yang membentuk hamparan. Indikator atau disebut juga dengan koil atau kumparan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Induktor banyak ditemukan di frekuensi tuner atau pesawat radio. Untuk selanjutnya yang kita bahas adalah jenis-jenis induktor, diantaranya sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah induktor yang nilainya tetap, dan untuk yang kedua adalah induktor yang nilainya dapat diatur atau sering disebut dengan coil variabel. Untuk contoh-contoh induktor bisa kita lihat di video di bawah tersebut. Itu adalah macam-macam induktor atau rangkaian kawat yang berupa hamparan. Untuk selanjutnya atau yang terakhir yang kita bahas adalah transformator atau trafo. Trafo di sini adalah suatu peralatan listrik yang berfungsi untuk memindahkan energi listrik dari suatu rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui suatu gandengan magnet berdasarkan prinsip induksi elektromagnet. Di gambar bisa kita lihat salah satu contoh dari alat trafo atau transformator. Prinsip kerja transformator berdasarkan hukum Faraday, yaitu arus listrik dapat menimbulkan medan magnet dan sebaliknya medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Oke kawan-kawan, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan singkat tentang dasar-dasar elektronika. Jangan lupa tetap ikuti video-video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk coret-coret di kolom komentar. Sebelum saya tutup, ada beberapa soal untuk latihan anak setara SMP atau MTS. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.